Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kaum muslimin sepakat bahwa di antara hal-hal yang harus ditinggalkan yang disyaratkan dalam sholat itu sebagian berupa ucapan dan sebagian lagi berupa perbuatan. Yang berupa perbuatan adalah semua perbuatan di luar perbuatan-perbuatan sholat, kecuali membunuh kalajengking dan ular yang hukumnya menjadi perdebatan di kalangan para ulama karena adanya pertentangan antara hadis dan qiyas. Kemudian sepemahaman Ibnu Rushd, yaitu penulis buku ini, mereka sepakat bahwa atas kebolehan melakukan perbuatan atau gerakan yang ringan. Sementara itu, yang berupa ucapan adalah semua yang di luar ucapan atau bacaan-bacaan sholat. Mereka juga sepakat bahwa hal itu dapat membatalkan sholat jika disengaja. Hal itu berdasarkan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat karena Allah dengan khusyuk dan patuh. Dan juga berdasarkan sabda Nabi, innallaha yuhditsu min amrihi ma yasha wa mimma ahdatsa alla takallamu fis shalah. Sesungguhnya Allah mengeluarkan perintah sekehendaknya, dan di antara perintah yang dikeluarkan oleh Allah adalah janganlah kalian berbicara di dalam sholat. Di antara hadis yang melarang berbicara dalam sholat ialah hadis Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam. Kunna natakallamu fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa amarna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Sesungguhnya kami biasa berbicara dalam sholat sampai turun ayat, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Lalu kami diperintah untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Dan juga hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh dalam sholat kita tidak patut ada sedikit pun ucapan manusia, karena sholat kita adalah berisi ucapan tasbih, tahlil, tahmid, dan juga bacaan Al-Quran. Tetapi mereka berselisih pendapat di dalam dua masalah. Yang pertama, dalam masalah orang yang berbicara di tengah-tengah sholat karena lupa. Kemudian yang kedua, dalam masalah orang yang berbicara dengan sengaja demi kepentingan sholat. Al-Auza'i mengemukakan pendapat yang syad. Katanya, orang yang berbicara dalam sholat untuk menyelamatkan jiwa atau demi sesuatu yang sangat penting, itu boleh untuk melanjutkan sholatnya. Versi pendapat yang populer dari Imam Malik adalah sengaja berbicara demi kebaikan sholat itu tidak membatalkan sholat. Sementara itu menurut Imam Asy-Syafi'i, berbicara yang bagaimanapun dapat membatalkan sholat kecuali karena lupa. Perbedaan pendapat para ulama ini bermuara pada adanya beberapa hadis tentang hal itu yang secara lahiriah terkesan bertentangan. Intinya, secara umum hadis-hadis yang sudah disebutkan sebelumnya menunjukkan larangan berbicara ketika sholat. Sementara hadis Abu Hurairah yang cukup populer menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minathnataini faqala lahu dzul-yadaini aqsurat as-salatu am nasita ya Rasulullah, faqala Rasulullah asdaqa dzul-yadaini faqalu na'am, faqama Rasulullah fasalla rakataini ukhrayaini tsumma sallama. Sesungguhnya Rasulullah itu berlalu setelah menyelesaikan 2 rakaat. Lalu Dzul-Yadain bertanya kepada beliau, engkau mengqashar salat atau lupa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, benarkah Dzul-Yadain? Para sahabat menjawab iya. Maka Rasulullah kemudian berdiri dan melakukan salat 2 rakaat lagi. Kemudian beliau pun salam. Secara lahiriah, hadis di atas itu memberi petunjuk bahwa Nabi berbicara dengan para sahabat, tetapi selanjutnya mereka tetap meneruskan sholatnya, bukan menghentikannya. Ulama-ulama yang berpedoman pada lahiriah hadis ini dan menganggap hal itu khusus menyangkut bicara demi kebaikan sholat, mengecualikannya dari berbicara secara umum. Inilah pendapat Imam Malik bin Anas. Sementara itu, ulama-ulama yang berpendapat bahwa di dalam hadis tadi tidak ada dalil yang menyebutkan para sahabat berbicara dengan sengaja di dalam sholat, tetapi yang disebutkan adalah mereka berbicara karena mengira sholatnya disingkat
dan Nabi pun berbicara karena mengira sholatnya sudah selesai. Dan menurut mereka tidak sah orang berbicara setelah mendengar ucapan Nabi, "Sholat ini tidak dikosor dan aku juga tidak lupa." Maka mereka berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung pengertian boleh berbicara hanya khusus bagi orang yang tidak sengaja. Jadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang mengecualikan dari yang umum adalah perbedaan mereka dalam memahami hadis tersebut. Namun dalam masalah ini Imam Asy-Syafi'i juga berpegang pada dalil pokok, yaitu sabda Nabi, "Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan", bahwa dihilangkan dari umatku beban kesalahan yang timbul karena khilaf dan lupa. Sementara itu Imam Abu Hanifah cenderung mengartikan hadis-hadis larangan pada pengertian secara umum. Menurutnya hadis-hadis tersebut menasakh ataupun menghapus hadis Dzul Yadain yang sudah ada lebih dulu. Allahu a'lam bishawab.